PMC Banjarnegara mempersembahkan cerita bergambar. Pernahkah kamu merasa kecil di hadapan dunia? Tidak punya apa-apa, tapi punya harapan besar. Inilah kisah Fikri, anak kampung yang merantau ke pesantren dengan satu mimpi, mengubah nasib lewat ilmu. Fikri, jaga sholatmu ya nak. Ibu nggak bisa kasih banyak, cuma doa yang ibu punya. Iya, Bu. Fikri bakal belajar sungguh-sungguh. Insya Allah, suatu hari Fikri bisa banggakan ibu. Langkah pertama Fikri di pesantren. Bukan kemewahan yang ia temui, tapi tumpukan tantangan. Namamu siapa? Fikri dari kampung di pelosok Jawa. Selamat datang di dunia baru. Di sini kita bukan siapa-siapa, tapi insya Allah jadi orang. Fikri tak hafal huruf Arab, tak lancar bahasa Arab. Tapi ia punya tekad lebih besar dari kelelahannya. Kalian belum pantas disebut santri jika belum bisa bangun sebelum subuh dan membersihkan kamar tanpa disuruh. Tahun berlalu, Fikri naik kelas. Tapi tantangan justru makin berat. Ia harus membagi waktu antara hafalan, sekolah formal, dan piket bersih di pesantren. Fikri, kamu mungkin tak punya uang, tapi kamu punya ilmu, dan itu lebih mulia. Jangan pernah berhenti, ya nak. Setelah bertahun-tahun, Fikri lulus dari pesantren. Dengan beasiswa dari nilai tertinggi, ia melanjutkan kuliah ke Universitas Islam Negeri. Fikri, kamu kerja juga? Iya, jadi pustakawan sore hari, biar bisa beli buku dan kirim sedikit ke ibu. Skripsi menjadi ujian akhir yang paling berat. Di balik layar, ia menangis karena kelelahan. Kepada Fikri Ahmad, lulusan terbaik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kami ucapkan selamat. Beberapa tahun kemudian, Fikri kembali. Bukan sebagai santri, tapi sebagai dosen muda yang membimbing generasi baru. Ibu, ini semua berkat doa ibu. Bukan nak, ini karena kamu tidak pernah menyerah. Fajar belum menyingsing, tapi seorang pria muda sudah berwudu dan berdiri di atas sajadah. Ya Allah, berkahi hariku, bimbing langkahku, seperti dulu saat aku masih santri. Di balik jaket dosen itu, tersimpan cerita seorang anak desa yang dulu berjalan kaki ke pesantren sambil membawa kitab-kitab. Dulu, aku bahkan tak tahu arah kampus itu di mana. Tapi aku tahu arah sujud. Hari pertama kuliah, mahasiswa masih setengah serius. Tapi Fikri sudah siap dengan hatinya. Dosen barunya siapa ya? Muda amat katanya. Assalamualaikum, nama saya Fikri. Dan saya dulu juga pernah duduk di kursi seperti kalian. Di tengah materi komunikasi dakwah, Fikri menceritakan satu kisah. Waktu itu saya disuruh azan pertama kali. Suara saya bergetar. Tapi Ustadz bilang, suara kamu kecil, tapi hatimu besar. Ia tak ikut nongkrong. Perpustakaan kampus menjadi tempatnya bernostalgia. Ini bekas catatan malam-malam saat lilin mati. Tapi semangat tak pernah padam. Pak dosen Fikri, boleh tanya gimana caranya tetap semangat kalau kita dari keluarga biasa aja? Dulu ketika di pesantren ngaji kitab habis subuh, pagi lalu ke sekolah, dan malamnya setelah mengaji madrasah, belajar pelajaran formal, sampai larut malam. Tapi satu hal yang gak pernah saya tinggal, doa ibu. Siang dosen, malam santri. Ia kembali ke pesantren, tempat ia dulu ditempa. Ustadz Fikri, benar ya? Dulu Ustadz tidur di bawah meja. Iya, tapi dari bawah meja itu, saya lihat langit dan saya percaya Allah Maha Tinggi. Semua kesibukan ditutup dengan satu suara. Suara ibu. Fikri,
Sehat, Nak? Alhamdulillah, Bu. Fikri sekarang ngajar. Kayak yang Ibu doakan dulu. Sebagian orang tidur dalam kemenangan dunia. Sebagian menang dalam sujudnya. Terima kasih, ya Rob, untuk satu hari lagi. Untuk satu mimpi lagi yang kau jaga. Bukan tentang hari biasa, tapi tentang hati luar biasa yang terus percaya. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa tulis komentar saya, juga berjuang. Tekan like, subscribe agar tak ketinggalan kisah berikutnya.